Sarung Al-Samsi. Puluhan ribu pencari kerja menyerbu job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sidang isbat yang digelar Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi pesta seks sesama jenis. Dari 9 orang pria yang diperiksa, 1 ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah barang bukti, termasuk kontrasepsi dan obat Viagra. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Puluhan ribu pencari kerja serbu job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski harus mengantri berjam-jam dan berdesakan, para pencari kerja tetap semangat untuk mendapatkan pekerjaan. Puluhan ribu pencari kerja ini penuhi bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Meski harus antri berjam-jam dan berdesakan, para pencari kerja ini tetap semangat untuk mendapatkan pekerjaan. Tingginya antusias pencari kerja yang didominasi fresh graduate yang hadir diperkirakan mencapai 25.000 pencari kerja. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berupaya memaksimalkan kuota tambahan lowongan kerja dengan menggandeng 7.000 lebih perusahaan yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi. Karena di dalam sudah cukup penuh, kami informasikan yang sudah scan barcode dan sudah vote. Kericuhan terjadi saat aksi demo tuntut pemekaran provinsi di Pulau Sumbawa di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Massa menutup akses menuju pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Jangan emosi, jangan emosi. Massa dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa wilayah Sumbawa Barat sebelumnya menggelar demonstrasi di kawasan Pelabuhan Pototano. Dalam orasinya, massa menuntut pemekaran provinsi baru dan pisah dari NTB. Massa menuntut pemekaran provinsi baru, yaitu Provinsi Pulau Sumbawa. Sebanyak 600 aparat gabungan TNI Polri dari Polres Sumbawa Barat, Satbrimob Polda NTB mengamankan aksi ini. Menunjukkan kepada bangsa ini, Papua seperti Kaltara yang Jangan seperti itu, jangan melempar-lempar. Tolong Korlap. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi pesta seks sesama jenis. Dari 9 orang pria diamankan, 1 ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah barang bukti termasuk kontrasepsi dan obat Viagra. Polsek Metro Setiabudi menggerebek kamar hotel yang disewa oleh seorang pria berinisial DRH alias KC pada Minggu dini hari kemarin. Penggerebekan berdasarkan laporan warga yang melihat adanya aktivitas mencurigakan sejumlah pria dalam satu kamar hotel. Modus pelaku adalah memesan kamar hotel, setelah itu pelaku menghubungi rekan-rekannya untuk datang ke kamar tersebut.
dalam sebuah hotel di wilayah Setiabudi. Kemudian kita melakukan penyelidikan, hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan. Kemudian pada tanggal 25 Mei sekitar pukul 1.45 pihak Polsek Metro Setiabudi melakukan penggerebekan. Di sana ditemukan adanya kegiatan pesta seks. Dalam aksinya untuk mengelabui petugas keamanan hotel, pelaku mengaku mengundang rekan-rekannya untuk merayakan pesta ulang tahun. Dari 9 orang yang diamankan, polisi menetapkan 1 orang tersangka berinisial KC yang berperan sebagai inisiator pesta seks tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, penyidik menjerat pelaku dengan pasal 33 junto pasal 7 Undang-Undang Pornografi dan pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, kepolisian terus melakukan penyelidikan kasus laka lantas yang merenggut nyawa seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Afandi. Pihak kepolisian juga kembali melakukan olah TKP di lokasi kejadian laka lantas di Jalan Tentara Palagan tersebut. Hingga kini proses penyelidikan kecelakaan maut yang merenggut Argo Eriko Afandi, mahasiswa Hukum UGM, terus dilakukan. Tugas telah meminta keterangan CP sebagai pengemudi mobil BMW, termasuk sejumlah saksi-saksi, serta menunggu hasil pencermatan ahli. Olah TKP digelar menggunakan sejumlah alat canggih untuk menambahkan data-data pendukung yang membantu proses penyelidikan. Polisi akhirnya menetapkan Kristiano Pengarapenta sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi. Namun tersangka pengemudi mobil BMW tersebut hingga kini belum ditahan. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Afandi memasuki babak baru. Dari hasil gelar perkara, polisi menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi juga menetapkan sopir mobil BMW, Kristiano Pengarapenta, sebagai tersangka. Tersangka akan dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penetapan tersangka dilakukan polisi setelah melakukan olah TKP ulang dan memeriksa 6 orang saksi. Namun saat ini tersangka belum ditahan karena masih dilakukan proses pemanggilan. Polisi berjanji akan langsung menahan tersangka apabila sudah memenuhi panggilan dan dilakukan pemeriksaan. Perkara terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kami akan terus memberikan update terkait kasus ini. Intinya kami berkomitmen melakukan penyidikan dengan profesional dan transparan. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Argo Eriko Afandi, meninggal dunia di tempat setelah ditabrak mobil mewah di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Kejadian tragis ini menyisakan duka mendalam keluarga, khususnya ibu almarhum yang masih syok. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, di mana seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Argo Eriko Afandi, tewas ditabrak mobil BMW yang dikemudikan oleh Kristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM. Kejadian tragis pada Sabtu dini hari melibatkan motor yang dikendarai Argo dan 2 mobil yang berada di jalan.
Kecelakaan bermula ketika Argo berkendara dari arah selatan ke utara. Saat hendak putar arah balik ke selatan, tiba-tiba saat bersamaan melaju BMW yang dikemudikan Cristiano. Benturan pun tak terhindarkan. Hasil pemeriksaan sementara, urin pengemudi mobil negatif narkoba maupun negatif alkohol pula. Bahwasanya hasil pemeriksaan urin terhadap pengemudi negatif untuk kadar alkohol maupun narkoba. Sekali lagi, terkait pengemudi BMW sudah kita lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif narkoba maupun alkohol. Peristiwa naas yang merenggut mahasiswa usia 19 tahun itu menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Korban telah dimakamkan pada 25 Mei lalu di TPU Karet Bifak dan dihadiri keluarga serta kerabat yang melepas kepergian almarhum. Ibu korban, Meliana, masih syok atas peristiwa yang terjadi. Saya tidak berkenan untuk berkomentar atau mencari apapun. Jadi saya memaklumi dengan kondisi yang ada, karena memang beritanya sangat shock. 11 tahun ayahnya di 2014 dan sekarang 2025 saya harus kehilangan anak saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kedatangan yang terjadi. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kejadian dan belum melakukan penahanan terhadap pengendara mobil mewah tersebut karena mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Depok, Jawa Barat, Andri Prasetyo, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Argo Eriko Afandi, mahasiswa Prodi Hukum Universitas Gadjah Mada, korban tewas yang ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta, dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Mahasiswa UGM pun sangat berduka dan merasa kehilangan atas kepergian teman seperjuangan mereka di kampus. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mahasiswa Prodi Hukum Universitas Gadjah Mada Argo Eriko Afandi menyisakan duka mendalam di mata teman-teman kuliahnya. Ribuan mahasiswa Fakultas Hukum UGM pun menggelar doa bersama untuk almarhum di Taman Keadilan Fakultas Hukum. Dalam doa bersama, mahasiswa juga menyalakan lilin duka cita. Argo menjadi cerminan mahasiswa berprestasi yang terus berjuang di tengah kehidupan keluarga yang sederhana. Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Saat ini pekerjaan ibu saya adalah seorang pengusaha kue dan pemasukan keluarga kami satu-satunya yang berasal dari ibu saya. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Perjuangan saya sudah dimulai dari sejak kelas 9 SMP. Segenap mahasiswa UGM mendesak pengusutan tuntas kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian mahasiswa Fakultas Hukum tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa difabel Iwayan Agus Suartama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron malam ini tiba di Indonesia. Macron tiba dengan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita bergabung dengan rekan Fatima Albar langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat malam Fatima, seperti apa penyambutan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sana? Ya, Laura dan juga pemirsa, betul sekali ini detik-detik ketibaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia, tepatnya di landasan udara Halim
Jakarta, tempat saya melaporkan saat ini. Dan di belakang saya saat ini tengah persiapan penyambutan dari Presiden Perancis yang seharusnya mendarat pukul 20.50 Indonesia bagian Barat. Artinya ini hampir tepat waktu. Kami tadi juga sudah melihat bahwa pesawatnya sebentar lagi akan mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan memang informasi awal Presiden Prabowo Subianto ini seharusnya menyambut langsung ketibaan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. Namun tadi kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto ada keperluan mendesak sehingga ia harus segera bertolak ke Hambalang, ke kediaman pribadinya, sehingga tidak sempat untuk kembali ke Halim untuk menyambut langsung Presiden Macron di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini yang akan menyambut ketibaan dari Presiden Prancis yaitu Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan kami juga masih menanti apakah ada menteri-menteri lainnya yang turut mendampingi Menhan Syafri Samsudin yang akan menerima ketibaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. Namun Laura, untuk informasinya memang besok akan adanya pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prancis akan tiba sekitar pukul 10 pagi. Artinya acara bilateral pertemuan antara Presiden Prancis dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini besok akan dimulai sekitar pukul 10 pagi dan nantinya akan ada pertemuan tatap muka antara kedua kepala negara, antara Emmanuel Macron dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian nanti sekitar pukul 1 hingga 2 siang esok hari akan dilaksanakannya joint statement, pernyataan hasil pertemuan bilateral antara kedua kepala negara, antara Presiden Prancis dengan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Namun ini menarik, kami mendapatkan informasi ternyata Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak hanya akan datang ke Istana Merdeka saja, namun ia akan berkunjung ke salah satu universitas di Jakarta, di mana di universitas tersebut adanya mata kuliah atau mata pelajaran sastra Perancis. Di sana Emmanuel Macron akan menyapa sejumlah mahasiswa yang memang tergabung dalam jurusan sastra Perancis tersebut. Kemudian usai mengunjungi salah satu universitas tersebut, dikabarkan Emmanuel Macron juga akan ke markas besar ASEAN di Jakarta dan juga akan adanya pertemuan dengan para pengusaha di Jakarta. Kemudian malam harinya esok sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini akan ditutup hari esok dengan makan malam bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah delegasi di Istana Merdeka Jakarta. Jadi memang ini cukup menarik kalau biasanya pimpinan negara datang hanya berkunjung ke Istana Merdeka dan ada beberapa kegiatan, namun ini untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron nampaknya agendanya sangat padat di Indonesia mulai besok pagi hingga malam, kemudian esok lusa akan dilanjutkan berangkat ke Yogyakarta, kemudian juga ke Magelang untuk melihat Akmil Akademi Militer dan juga akan berkunjung ke Borobudur. Kemudian usai berkunjung ke Borobudur, ke Akademi Militer, nantinya Presiden Prancis Macron akan langsung bertolak ke Singapura. Sementara itu. Baik Fatima, dapatkah Anda memprediksikan kira-kira berapa menit lagi pesawat yang dinaiki oleh Emmanuel Macron akan mendarat dan kira-kira penampilan apa yang akan disuguhkan untuk menyambut Emmanuel Macron? Ya, Laura, ini perkiraannya seharusnya 5 hingga 10 menit lagi pesawat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma dan nantinya juga ada sambutan upacara jajar kehormatan yang menyambut ketibaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian juga ada seni tari dari beberapa daerah yang nantinya akan dipertunjukkan langsung saat Emmanuel Macron turun dari pesawatnya. Memang nanti kita akan saksikan seperti apa prosesi penyambutan langsung yang akan segera beberapa menit lagi diselenggarakan. Namun tadi kami memang
sudah melihat sekiranya pesawat dari yang ditumpangi atau dinaiki dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini sudah melintas, tinggal menunggu landasannya berhenti tepat di belakang saya saat ini, di mana memang sejumlah dari wartawan Indonesia maupun wartawan dari media Perancis pun juga sudah tiba menunggu kedatangan dari Emmanuel Macron, Presiden Prancis di Jakarta. Kita masih akan menunggu, memang harusnya jadwalnya tiba pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya sekitar 5 menit hingga 10 menit lagi kita sudah bisa melihat pintu pesawat dari yang ditumpangi oleh Emmanuel Macron sudah terbuka dan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kita akan nantikan, Laura, seperti apa nanti. Ya, terima kasih atas informasi Anda, Fatima Albar. Selamat bertugas kembali. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. TPUA menyebut penghentian penyelidikan perkara kasus ijazah Jokowi sebagai cacat hukum. Joko Widodo memicu reaksi dari tim pembela ulama dan aktivis yang merupakan pihak pelapor. TPUA hari Senin mendatangi Bareskrim untuk mendesak penyidik melakukan gelar perkara khusus. Kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus, yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Bareskrim itu cacat hukum. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Bareskrim pada Kamis 22 Mei lalu mengumumkan penghentian penyelidikan kasus ijazah Joko Widodo karena tidak ada unsur pidana. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Mahendra Prasatria, TV One, mengabarkan. Pakar telematika Roy Suryo tidak setuju dengan hasil penyelidikan Bareskrim yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli. Menurutnya yang berhak menentukan keaslian ijazah ada di persidangan pengadilan. Selain itu, Roy melihat proses penyelidikan tidak transparan. Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bareskrim memastikan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta milik Jokowi adalah asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Roy Suryo pun angkat bicara bahwa pihak Bareskrim tidak berwenang untuk menetapkan status ijazah Jokowi. Roy menegaskan bahwa hanya pihak pengadilan saja yang berhak untuk memutuskan keaslian ijazah yang selama ini jadi polemik di ruang publik. Kalau kepolisian itu memegang teguh
asas dia equality before the law, ya, persamaan semua pihak itu sama di mata hukum, dia akan memproses itu atau akan melakukan gelar perkara lagi yang terbuka, dan itu sesuai dengan Perkap, ya, peraturan Kapolri, untuk apa? Semua beliau bisa menilai. Di sisi lain, seakan menjawab tantangan Roy Suryo, Jokowi mengatakan bahwa ia bersedia memperlihatkan ijazah aslinya di pengadilan nanti. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Tidak tinggal diam dengan hasil penyelidikan Bareskrim, Roy Suryo mengatakan akan melaporkan pihak penyidik Bareskrim karena dianggap tidak transparan dalam penyelidikan. Tim TV One mengabarkan. Mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, blak-blakan menyatakan bahwa isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo adalah pesanan pihak tertentu dengan anggaran besar. Sementara itu, Roy Suryo menuding pernyataan Ngabalin tidak berdasar karena pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi murni pakai dana pribadi. Di tengah gonjang-ganjing polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tidak kunjung reda, mantan tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin meyakini ada proyek uang besar di balik ijazah tersebut sehingga tidak pernah selesai. Ngabalin mempertanyakan tujuan Roy Suryo tidak jera mempersoalkan isu ijazah Jokowi. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara, tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Roy Suryo menilai tuduhan bahwa isu ijazah ada yang mendanai adalah tidak benar. Karena kami ini adalah ahli yang kemudian diminta datang. Bahkan ketika kami meneliti di Jogja pun waktu itu kami datang sendiri, pulang sendiri, ongkos sendiri, tidak ada apapun. Jadi kalau ada orang yang menuduh kami itu, saya kira itu otaknya palsu, ya, sepalsu dokumen yang diteliti. Saat ini penyelidikan di Bareskrim Polri telah dihentikan karena ijazah Jokowi dinyatakan asli. Meski begitu, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar CS di Polda Metro Jaya tetap berlanjut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi penyidik KPK menggelar barang sitaan dari hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan rencana penggunaan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Presiden Prancis Emmanuel Macron malam ini tiba di Indonesia. Macron tiba dengan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita bergabung dengan Haidar Faisal langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Silakan Faisal. Ya, baik Laura, Louis dan juga pemirsa, memang pada malam hari ini dijadwalkan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama sang istri Brigitte Macron ini akan tiba di Indonesia dan untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke negara-negara Asia Tenggara. Setelah tadi sore lepas landas dari Vietnam sekitar pukul 5 sore, akhirnya Laura, Louis dan juga pemirsa, ini rombongan kepresidenan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga sang istri tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Memang ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang mana memang untuk perjalanan sendiri sesuai estimasi bahwa berangkat dari landasan udara di Vietnam dan memakan durasi waktu sekitar 4 atau 5 jam dan memang telah dijadwalkan tiba pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan mungkin Laura, Rulis dan juga pemirsa bisa lihat bahwa sejumlah persiapan sudah
disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau saya bisa gambarkan di sini sudah siap begitu sejumlah jajaran kehormatan yang nanti akan menyambut kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta dengan sang istri. Selain itu juga telah disiapkan di sini ada sejumlah penari Nandak Ajer yang merupakan tarian khas dari Betawi yang nanti juga akan dipersembahkan kepada rombongan kepresidenan dari Prancis. Selain itu juga memang Laura Louise dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa informasi awal sebetulnya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjemput Presiden Emmanuel Macron. Namun memang tadi ada sejumlah perubahan jadwal yang membuat akhirnya Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menjemput kedatangan dari Presiden Emmanuel Macron beserta sang istri. Akan tetapi kami dapat informasikan yang pasti kedatangan dari Presiden Prancis ini disambut oleh Menteri Pertahanan Syarif Samsudin, lalu juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Duta Besar Indonesia untuk Prancis, lalu juga ada Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akan menyambut secara langsung kedatangan Emmanuel Macron di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan saat ini, Laura Louise dan juga pemirsa, kita masih menunggu dibukanya pintu pesawat yang kemudian nanti kita akan lihat bersama kehadiran Emmanuel Macron bersama dengan sang istri yang telah tiba di Jakarta untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke negara-negara Asia Tenggara. Adapun terkait dengan agenda Presiden Emmanuel Macron di Indonesia sendiri, kalau kita mengutip apa yang pernah disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat, memang kunjungan Presiden Macron ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, di mana nantinya tentu Presiden Macron akan melakukan sejumlah kegiatan, akan melakukan berbagai kegiatan di Indonesia, termasuk akan membahas peningkatan kemitraan untuk 25 tahun ke depan sebagai bentuk menyongsong 100 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Perancis. Selain daripada itu, besok Laura Louise dan juga pemirsa akan terjadi pertemuan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta yang rencananya ini akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana nanti kita akan simak bersama jika kita berkaca pada penerimaan ataupun penyambutan kenegaraan sebelumnya. Nanti akan ada sejumlah upacara kenegaraan yang dilakukan oleh kedua kepala negara, baik Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Emmanuel Macron. Lalu juga akan ada pertemuan empat mata antara kedua kepala negara tersebut dan juga akan terjadi pertemuan bilateral antara kedua belah pihak. Baik, kami sudah mengerti apa yang Anda sampaikan dan tentunya kami menunggu kedatangan langsung atau dibukanya pintu pesawat yang akan menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta rombongannya. Terima kasih Hedar Fasal atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, inilah kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama sang istri yang disambut dengan upacara di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di mana kunjungan ini merupakan bagian dari tur Asia Tenggara yang mencakup Vietnam, Indonesia, dan Singapura dengan tujuan memperkuat posisi Prancis dan Uni Eropa sebagai mitra yang handal di kawasan Indonesia Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ada banyak sekali agenda yang nantinya akan dilaksanakan oleh Emmanuel Macron bersama sang istri, pemirsa. Di gua juga di gua ada audio juga, Bang. Mbak, duduk Mbak, handphone. Pak, sorry Pak. Aduh, itu Pak, tutupan Pak.
And the relationship with your country is a very strategic and friendly one altogether. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Pada besok hari, yaitu pada tanggal 28, Emmanuel Macron akan melaksanakan upacara penerimaan di Istana Negara, di mana nantinya juga akan ada pertemuan bilateral dan membahas sejumlah nota kesepahaman. Nantinya juga Emmanuel Macron akan mengunjungi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pada tanggal 29 atau keesokan harinya akan mengunjungi Kulon Progo, Yogyakarta, kemudian juga dikabarkan akan naik heli ke Akademi Militer di Magelang dan bertemu para taruna, dan akan banyak kegiatan lainnya hingga tanggal 29 Mei nantinya, pemirsa. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan pembekalan kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI di Malang, Jawa Timur. Pembekalan digelar di Rindam 5 Brawijaya kepada 1.672 peserta SPPI yang telah mengikuti pelatihan bela negara selama 3 bulan. Menhan Syafri menyatakan para peserta dibekali etos kerja dan kedisiplinan serta kemampuan bela negara. Bukan untuk dijadikan prajurit TNI, melainkan sebagai komponen cadangan apabila negara memerlukan, baik dalam mendukung pembangunan nasional maupun menjaga kedaulatan negara bersama TNI. Kedua, untuk kepentingan keamanan kedaulatan negara, kalian diminta untuk ikut serta mendukung, membantu Tentara Nasional Indonesia. Kalian siap? Oleh karena itu di tempat ini kalian semuanya. Dan pemirsa, beragam peristiwa menarik telah mengemuka dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Kami hadirkan beberapa di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Polisi menetapkan Cristiano Pengerapenta sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Ariko Afandi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP ulang dan memeriksa 6 saksi. Namun saat ini tersangka belum ditahan karena masih dilakukan pemanggilan. Polisi berjanji akan langsung menahan tersangka apabila sudah memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan. Penghentian penyelidikan kasus ijazah Joko Widodo memicu reaksi dari tim pembela ulama dan aktivis sebagai pihak pelapor. TPUA mendatangi Bareskrim untuk mendesak penyidik melakukan gelar perkara khusus. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satunya adalah karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dicecar anggota Komisi 6 DPR RI dalam rapat yang membahas koperasi Desa Merah Putih. Para anggota Dewan mempertanyakan sumber keuntungan satu koperasi Desa Merah Putih yang diklaim bisa mencapai 1 miliar rupiah hingga secara total 80.000 koperasi bakal meraup untung 80 triliun rupiah per tahun. Menteri Budi Ari menyatakan keuntungan berasal dari efisiensi jalur distribusi dan penyaluran barang subsidi seperti pupuk dan LPG. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, rangkuman kabar tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.